Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu mari sebelum kita bersama-sama memuji akan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga, menyertai hidup kami, dan bahkan tidak pernah meninggalkan kami baik dalam suka maupun duka kehidupan kami. Dan karena itu pada sore hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan dalam persekutuan kami. Kami rindu untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kami rindu untuk kembali disapa oleh firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bukakan hati kami. Berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita setia, selalu menemani dan menyertai hidup kita hari demi hari. Karena itu sudah selayaknya kita selalu memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada
pada waktunya. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kita masuk di dalam doa, memohon supaya Allah Roh Kudus yang pimpin dan sertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tenangkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh bisa kami mengerti dengan baik dan juga kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah bertekun dalam doa. Saya akan membacakan satu bagian untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa membuka juga dalam Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 11 dan 12. Dua ayat ini saya akan baca sekali, lalu kali yang kedua kita baca bersama-sama. Bapak Ibu baca di rumah, saya ikut bacakan di tempat ini. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa, Bapak Ibu, itu yang mau kita renungkan bersama pada sore hari ini, dan juga berkaitan dengan apa yang Paulus tuliskan dalam dua ayat ini, khususnya di dalam ayat 12 dan ayat 12. Ada tiga kata kerja di situ, yaitu bersukacita dalam pengharapan, lalu kemudian bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah saudara, ada seorang penulis yang menuliskan seperti ini di dalam tulisannya berkaitan dengan doa. Saudara, tentunya kita itu berdoanya dengan iman, dan kita waktu berdoa berharap sungguh supaya doa kita itu didengar Tuhan, terlebih lagi dijawab, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi penulis ini menuliskan sesuatu yang sepertinya berbeda dengan harapan doa kebanyakan orang. Saya bacakan Bapak Ibu. Aku minta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi aku diberi kelemahan agar dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Aku minta kekuatan kepada Allah agar dapat berhasil. Tetapi aku dibuat lemah agar dapat belajar taat. Lalu kemudian dilanjutkan lagi. Aku meminta kekayaan agar bahagia. Tetapi aku diberi kemiskinan agar dapat bersikap bijaksana. Aku meminta kekuatan dan pujian dari sesama. Tetapi aku diberi kelemahan agar dapat merasakan kebutuhanku akan Allah. Aku meminta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup. Tetapi aku diberi kehidupan agar dapat menikmati segala sesuatu. Aku tidak memperoleh apapun yang kuminta seperti yang kudoakan, tetapi memperoleh segala sesuatu yang kuharapkan dan aku butuhkan sesungguhnya. Karena itu meskipun permintaanku tidak dikabulkan,
Tetapi doa-doaku sudah dijawab Tuhan. Aku adalah manusia yang paling diberkati di antara semua manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau baca bagian ini itu sepertinya ada paradoks Saudara. Dan mungkin dalam hati nurani kita yang terdalam sendiri berkata, ini tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan berkaitan dengan doa sama Tuhan. Apalagi doa itu sebenarnya adalah keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan yang menurut kita ini urgent, harus didengar Tuhan, harus dijawab Tuhan. Karena itu begitu Tuhan tak menjawab, kita lalu mulai protes sama Tuhan. Tuhan kenapa gak jawab doa saya? Kenapa gak dengar doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kudoakan? Bukankah aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan? Lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Masa untuk hal sekecil ini saja Tuhan tak kasih? Saudara, kadang-kadang kita dikecohkan oleh hal-hal seperti itu, saudara. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Di situ ketika iblis datang untuk mencobai Tuhan, iblis itu tahu betul kondisi Tuhan Yesus. 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara. Betul-betul untuk meminta hikmat, kekuatan dari Tuhan, Tuhan Yesus ada di sana. Dalam kondisi lapar itu, sebagai manusia, Yesus itu Allah dan manusia, saudara. Ketika dikatakan Yesus itu lapar, betul-betul dalam kondisi lapar, saudara. Seperti yang saudara dan saya alami. Karena itu Tuhan Yesus melalui pencobaannya di padang gurun itu ingin membuktikan bahwa apa yang kita rasakan sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia menang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga harus menang sama seperti Tuhan. Dalam kondisi lapar seperti itu, saudara. Pastinya sebagai manusia berharap Tuhan sediakan makanan. Entahkah itu mungkin ada buah kelapa di sana atau apa. Iblis tahu, saudara. Lalu dia datang, jika engkau anak Allah. Nih, kata pertamanya itu menarik. Jika engkau anak Allah, Matius 4, saudara. Ubah roti ini, batu ini menjadi roti. Bukan roti jadi batu, saudara. Batu ini jadi roti. Iblis tahu Tuhan Yesus punya kemampuan itu. Dan memang saat itu Tuhan Yesus memang sedang membutuhkan roti. Tidak salah kalau merubah batu itu menjadi roti untuk memberikan kekenyangan bagi perutnya yang sedang lapar. 40 hari 40 malam sudah tidak makan, tidak minum, saudara. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin membuat iblis itu menang dengan keinginan dia dipenuhi. Kadang-kadang saudara yang kita rasa itu keinginan kita, kebutuhan kita, mendesak, urgent Tuhan. Ini masalah perut nih Tuhan, ini masalah hidup dan mati nih Tuhan, ini masalah harga diri Tuhan, ini masalah dan lain sebagainya. Harusnya Tuhan jawab nih. Lalu kalau Tuhan nggak jawab nih, saya punya kekuatan, saya punya kuasa sebenarnya untuk bisa mengabulkan apa yang saya doakan. Sekalipun Tuhan tidak berikan sama saya. Sekarang saudara dan saya dicobai. Kita mau pakai kekuatan kita untuk mengabulkan keinginan kita yang tidak dijawab Tuhan kah? Karena mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan rasa bukan itu sesungguhnya kebutuhan kamu. Lalu kemudian ketika kita melakukan sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita, maka yang menang itu sebenarnya bukan kita, saudara. Tapi oknum yang selama ini menghasut kita untuk melawan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus melawan pencobaannya dengan takluk kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan dengan mengucapkan firman Tuhan lewat mulut bibirnya. Kadang-kadang ketika emosi itu menguasai saudara dan saya, itu sulit untuk berpikiran jernih, saudara. Yang kita inginkan itu supaya emosi kita itu tersampaikan, terpuaskan seperti itu. Keinginan saya itu dilakukan, tercukupi, terpuaskan seperti itu. Kita lupa bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Paulus jelaskan juga kalau kita kembali ke Roma 12 ayat 12 ini. Supaya kita bertekun di dalam doa, sehingga ketika saudara dan saya bertekun dalam doa, kita memiliki sukacita dalam pengharapan, kita bisa bersabar di dalam kesesakan. Kalau kita mundur lagi dalam ayat 11 mengatakan,
kerajinan kita itu tidak kendor dan roh kita tetap menyala-nyala. Saudara, saya ingin sedikit menceritakan tentang latar belakang dari pada surat Roma atau bagaimana kehidupan jemaat Roma saat itu. Mereka secara umum adalah jemaat yang berasal dari berbagai suku dan bangsa yang ada di Roma, saudara. Roma itu kota besar nomor 1 saat itu, saudara. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu rata-rata orang-orang yang berkecukupan seperti itu, orang-orang yang pandai, berfilsafat, punya pengetahuan yang luar biasa, orang-orang yang punya banyak skill, kemampuan yang hebat-hebat di sana, saudara. Dan juga beberapa dari mereka itu punya kedudukan status yang cukup tinggi tengah-tengah masyarakat. Tetapi sayangnya kehidupan moral mereka itu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak lagi mengenal apa itu kekudusan hidup. Karena dosa sudah saking terbiasanya di tempat itu, saudara. Sehingga dosa itu tidak berasa dosa bagi orang-orang Roma. Mereka udah resist dengan dosa. Dosa apa, saudara? Dosa seksual yang secara khusus paling umum di sana, saudara. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 1, di situ jelas sekali sudah terjadi begitu banyak penyimpangan-penyimpangan di sana, saudara, yang melanggar kekudusan hidup. Sehingga mereka yang tadinya hidup di dalam hal-hal seperti itu yang biasa menurut mereka, ketika mereka sadar mereka salah, mereka berdosa, mereka datang sama Tuhan, mohon ampun sama Tuhan. Seperti itu, saudara. Mereka menjadi jemaat mula-mula yang ada di Roma itu. Tugas tanggung jawab mereka adalah tahu apa yang Tuhan inginkan, lalu berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, menyucikan diri dengan kekuatan dari Tuhan, menjauhkan diri dari manusia lama yang hidup dalam nafsu mereka, keserakahan mereka, kesombongan mereka, dan lain sebagainya, untuk menjadi orang-orang yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Pasti bukan hal yang mudah, saudara. Karena itu di Roma waktu itu terjadi penganiayaan jemaat besar-besaran. Kaisar Roma tidak suka dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu dikejar-kejar, ada yang dipenjarakan, ada yang disiksa, dianiaya, supaya mereka meninggalkan iman mereka dan kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka dianggap sebagai penyesat dan lain sebagainya, saudara. Karena itu ketika Paulus tuliskan bagian ini, jemaat di Roma itu bukan dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Mereka dalam kondisi untuk berjuang melawan diri mereka supaya hidup berkenan di hati Tuhan, membuang, mengikis semua manusia lama mereka, dan juga mereka itu berjuang untuk bertahan di tengah-tengah penindasan, penderitaan yang mereka alami karena iman percaya mereka. Secara manusiawi pasti kadang-kadang muncul, Tuhan, bukankah aku sudah bertobat, meninggalkan semua kehidupanku yang lama, berbalik mau ikut Tuhan. Sekarang saya tuh lagi berjuang untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Kenapa belum selesai perjuangan yang satu ini? Sudah ada penindasan, penganiayaan dalam jemaat Tuhan. Karena itu Paulus bilang, janganlah kerajinanmu kendor. Jangan hidup dalam dua dunia. Mungkin kalau mereka hidup sebagai orang Kristen, orang percaya, jemaat mula-mula, tapi mereka masih mengadopsi dosa-dosa yang lama, mereka masih akan diterima oleh orang-orang Roma. Itu Paulus bilang, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala buat Tuhan. Berjuang untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dan kuncinya adalah bertekun di dalam doa. Saudara, kadang-kadang yang kita minta itu tidak Tuhan jawab sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan berikan yang terbaik, yang lebih baik yang sebenarnya kita butuhkan. Seperti kata penulis tadi, aku minta supaya aku bisa diberi keberhasilan, kekuatan untuk bisa berhasil, tapi Tuhan berikan saya kelemahan supaya saya bisa belajar taat. Kalau manusia itu terlalu mudah untuk berhasil, mudah untuk mendapatkan segala sesuatu ini dan itu, kita akan juga mudah jatuh dalam kesombongan, saudara. Tuhan ajar kita untuk tekun berdoa, bersandar kepadanya. Ada beberapa hal yang saya catat, saudara, kenapa saudara dan saya perlu tekun berdoa. Jemaat Roma tekun berdoa. Saya dan saudara juga zaman ini walaupun beda, dia punya pergumulan, tetap harus tekun berdoa. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Berdoa itu bukan supaya Tuhan dengarkan keinginan saya dan kabulkan semua doa saya.
Tetapi berdoa itu supaya kita mendekat sama Tuhan dan bisa mengerti isi hati Tuhan itu apa buat saya. Sehingga yang saya lakukan melalui kehidupan saya itu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukankah itu tujuan kita diciptakan, saudara, dan saya diciptakan Tuhan supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan hari lepas hari. Saudara, waktu saudara dan saya tahu isi hati Tuhan, maka akurasinya itu kalau kita lagi jalan nih saudara, GPS-nya itu tepat, saudara, kita dihantarkan kepada tujuan yang benar. Tapi kalau akurasi GPS-nya itu nggak benar, kita bisa kesasar, entah di hutan, entah di pantai dan lain sebagainya. Kita nggak bisa lihat persepsi Tuhan itu apa. Karena itu doa itu adalah supaya kita bisa menyamakan persepsi kita dengan persepsinya Tuhan. Cara pandang kita dengan cara pandangnya Tuhan. Bukan supaya Tuhan yang turun mengerti kita, tapi kita yang perlu mengerti Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mengerti kita dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Itu yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kalau saudara dan saya mengerti isi hati Tuhan, itu luar biasa. Semua hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan, selama ini seperti misteri bagi kita, dibukakan Tuhan satu persatu, termasuk tingkap-tingkap langit itu. Saudara tidak perlu khawatir, Tuhan bukakan sesuai dengan apa yang mampu kita terima. Kadang-kadang saudara, yang paling sering kita doakan supaya diberkati. Kalau sekarang kesehatan dan lain sebagainya, anak cucu hidup dalam Tuhan. Orang banyak minta berkat dari Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak memahami bahwa berkat yang berlebihan itu tidak mampu kita terima dalam hidup kita. Suatu hari saudara, ada seorang ayah itu mau memindahkan sebuah tiang besar dalam rumahnya. Dia mau pindahkan keluar dari rumahnya. Rupanya tiang itu cukup berat. Dia harus minta pertolongan seorang. Karena di situ ada anak laki-lakinya. Dia minta tolong supaya anak laki-lakinya itu bantu dia. Anak laki-lakinya masih SMP, saudara, usia masih belasan tahun. Tolong bantuin ayah. Rupanya ayahnya itu cukup besar badannya, saudara, cukup tegap. Tanpa berpikir apakah anaknya ini mampu untuk menanggung beban besar daripada tiang yang ada di rumahnya itu, bantuin ayah untuk pindahin ini. Kamu angkat sebelah sana, aku angkat sebelah sini. Begitu 1, 2, 3, saudara. Anak itu belum sempat untuk memindahkan tiang besar itu, dia sudah kesakitan. Kenapa, saudara? Rupanya engsel bahunya itu sebelah copot. Karena apa? Karena beban yang mereka akan gotong bersama itu terlalu berat untuk anak remaja seusia dia. Ayahnya menyesal sekali, saudara. Saya kok tidak mikir ya anak saya itu bisa apa enggak mengangkat beban seperti yang saya angkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita orang tua manusia itu kadang-kadang bisa meleset perkiraannya, meleset kita punya perhitungan, tapi Allah Bapa kita tidak pernah meleset, saudara. Dia tahu seberapa besar kemampuan saudara dan saya menanggung penderitaan, pergumulan, dan bahkan seberapa mampu kita menanggung berkat yang akan diterima dari Tuhan untuk kita. Kalau berkat itu terlalu banyak, saudara, itu akan merusak diri kita, entah secara fisik, mental, pikiran, bahkan mungkin bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kalau berkat itu berkecukupan, ajar kita untuk bergantung, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tekun dalam doa supaya bisa mengerti isi hati Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya kita kuat menghadapi semua tantangan di dunia ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan jauh sebelumnya, manusia itu sering sekali dicobai. Kenapa? Karena oknum-oknum yang di luar Tuhan itu tidak suka kalau kita menjadi anak-anak yang dekat sama Tuhan. Apalagi mengerti isi hati Tuhan. Berusaha tarik kita untuk semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu kita perlu semakin kuat dalam Tuhan. Kita perlu semakin tekun untuk berdoa dan juga dekat kepada Tuhan. Saudara, saya membacakan kita dalam satu bagian kitab Matius pasal
20 Matius pasal 26 ayat 41. Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Saya dan saudara percaya sama Tuhan, percaya Tuhan berikan terbaik buat kita. Betul, tapi kita masih hidup dalam kedagingan kita. Itu kita harus berjuang melawan kedagingan. Itu Tuhan Yesus sudah bilang saudara pada murid-muridnya ketika dia berdoa bersama para murid di Taman Getsemani. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti pencobaan itu ada di depan mata. Saudara buka mata pagi-pagi itu sudah ada pencobaan saudara. Ya. Saudara beraktivitas, bekerja dan melakukan semua kegiatan kita setiap hari. Terus setiap hari kita itu dicobain untuk kita itu apa mau dekat sama Tuhan, taat sama Tuhan, atau kita mau melawan Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Roh itu memang penurut. Secara rohani mungkin kita terikat sama Tuhan dan kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tubuh jasmani kita ini dikatakan dagingan itu lemah, kedagingan itu lemah. Dan banyak hal-hal yang berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak semakin tekun dalam doa, semakin lemah. Calvin mengatakan, Bapak Gereja John Calvin mengatakan, doa itu adalah napas orang Kristen. Kalau saudara dan saya sekali-sekali berdoa, napasnya itu seperti orang sekarat di ruang ICU. Kalau kita setiap hari tekun berdoa, kita semakin sehat, semakin dekat sama Tuhan, semakin kuat. Saudara, suatu ketika ada seorang petani, saudara. Dia itu jengkel sekali karena beberapa meter dari rumahnya itu ada batu yang besar sekali itu loh. Sehingga kalau nggak ada batu itu dia bisa langsung lebih dekat ke ladang dia, ke sawah dia. Lalu kemudian dia berusaha memindahkan batu besar itu. Dia doa, Tuhan bilang, coba kamu sorong batu itu supaya pindah. Benar Tuhan, batunya terlalu besar. Lebih besar dari diri saya, lebih besar dari rumah saya. Bagaimana mungkin aku bisa sorong batu itu supaya pindah dari depan rumah saya? Dia dorong setiap hari, dorong. Batunya tidak bergeming sedikit pun. Tuhan yang benar aja nih, jawabannya apa? Masa saya disuruh sorong batu setiap hari, batunya nggak bergeming. Lalu Tuhan berbisik kepada batunya, memang tidak bergeming. Tapi coba lihat lengan kamu, kaki kamu, diri kamu lebih berotot, lebih kuat. Sehingga kamu bisa lebih kuat untuk berjalan ke ladangmu sekalipun memutar. Dan bisa bekerja lebih giat lagi, menghasilkan tanaman padi, gandum yang kamu butuhkan lebih banyak lagi. Kadang-kadang saudara, Tuhan tidak memindahkan batu di depan mata kita. Tuhan suruh kita sorong batu itu. Batunya tidak bergeming. Tetapi saudara dan saya dibuat kuat karena batu itu. Supaya kita lebih kuat menghadapi hidup kita, bekerja lebih kuat, lebih giat untuk Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Bertekun dalam doa. Karena Tuhan pasti punya yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan sederhana hari ini. Mengajar kami untuk tekun berdoa. Supaya sukacita ilahi, pengharapan itu berlimpah-limpah. Kesabaran itu Tuhan selalu berikan. Hikmat bijaksana Tuhan berikan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, tolong kami. Berikan ketekunan seperti Yesus yang selalu tekun mencari kehendak Tuhan lewat doanya. Berikan kami hikmat untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Doa-doa kami yang kami panjatkan, kami percaya itu semua didengar Tuhan. Dan Tuhan berikan terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan, saudara kami. Mereka yang ada dalam kondisi lemah tubuh, kesakitan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan kami juga berdoa bila iman pengharapan mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia di rumah, Tuhan kami percaya Engkau selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi opa oma kami ini. Engkau selalu menopang mereka sampai putih rambut Tuhan ada dan menggendong mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan saudara kami yang masih dalam usia produktif, tekun bekerja, mencari berkat rezeki untuk keluarga mereka. Tuhan juga yang memberkati mereka, usaha pekerjaan Tuhan berkati. Sehingga mereka selalu menikmati berkat Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami semakin dekat waktu pemilihan presiden.
Semakin banyak yang harus kami doakan supaya bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan turut campur tangan supaya yang terbaiklah yang terpilih kelak. Dan bangsa ini semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.